Huawei FreeBuds 4i. Oke. Sebelum ada yang bilang ini mahal dan mending ini mending itu, saya jelasin dulu ya. Untuk kemampuan dan fiturnya terutama dengan adanya Active Noise Cancelling, Transparency Mode atau Awareness Mode ya, di mana TWS ini bisa mengambil suara dari luar dan memperdengarkannya ke kita. Lalu ada mikrofon noise cancelling juga ya. Harga resminya itu murah. 1,2 juta kurang lebih ya. Dan kalau promo dapat bonus-bonus keren lagi. Dan yang disebutkan tadi itu semuanya belum kemampuan maksimumnya dari si FreeBuds 4i. Masih ada keunggulan-keunggulan lainnya lagi. Mau tahu apa aja? Yuk kita bahas lebih lanjut. Oke, kalau ada yang nanya, Huawei FreeBuds ini di-ban nggak? Enggak, ya, ini TWS. Jadi Huawei FreeBuds 4i ini bisa dikoneksikan dengan smartphone Android selain Huawei jelas bisa ya. Dengan iPhone, dengan laptop juga bisa gitu. Selama punya konektivitas Bluetooth. Ya, TWS atau True Wireless Stereo yang satu ini hadir di tengah banjirnya TWS dari berbagai produsen. Mulai dari yang terkenal untuk audio, terkenal untuk aksesoris, dan yang terkenal untuk perangkat seperti smartphone seperti Huawei ini ya. Nah, semua berusaha mencari racikan yang terbaik dari si kualitas suara, bentuk, ukuran, desain, dan tentunya harga. Dari namanya, FreeBuds 4i menunjukkan bahwa Huawei bukan anak baru untuk urusan TWS. Ini udah 4 dan udah I gitu ya. Tapi memang butuh waktu yang lama sekali sebelum sebuah produsen bisa menaklukkan sebuah lini industri, terutama kalau terkait dengan audio. Karena ada yang namanya subjektivitas itu ya. Nah, jadi mari kita perhatikan dulu apa yang berusaha ditawarkan oleh Huawei kali ini. FreeBuds 4i ini berusaha menawarkan sebuah TWS dengan suara yang berkualitas tinggi, mungil, berdaya tahan baterai tinggi, memiliki active noise cancelling, mikrofon pakai noise cancellation juga, punya awareness atau transparency mode juga, dan tidak boleh mahal untuk kemampuannya. Dijual dengan harga Rp1.199.000. Kalau semua yang ditargetkan Huawei tadi tercapai, ini memang harusnya murah untuk kemampuannya. Bukan berarti kalian pasti bisa beli, tapi perbandingannya tadi yang membuat dia jadi murah. Apa pentingnya sih ANC, Make Noise Cancelling, dan Awareness Mode? Ya oke. ANC dibutuhkan untuk menghalau bunyi-bunyian dari luar. Tips yang baik emang bisa melakukan isolasi suara supaya nggak masuk suara-suara dari luar. Tapi kalau ditambah dengan ANC, ini akan menghalau lebih banyak lagi. Karena kuping kita masih bisa bergetar walaupun tertutup ya. Kalau pakai ANC, itu benar-benar terbantu banget ya. Nah, tujuannya dibuat ada kesenyapan yang luar biasa itu supaya kita bisa menikmati konten musik, video, film, game, apalagi lah yang pakai suara lah ya, tanpa harus meningkatkan volume. Pada akhirnya itu sehat untuk telinga kita. Dan kalau di tempat-tempat yang berisik banget, itu akan membantu sekali. Kemudian, mikrofon noise cancelling ini jadi kian penting sekarang karena penggunaan sehari-hari kita ya. Jika menelepon di jalan, lawan bicara tuh bisa aja terganggu dengan kebisikan jalan sekitar. Kalau kita telepon atau video call dari rumah karena lagi work from home, lawan bicara kita bisa terganggu oleh kebisikan di rumah. Jadi, mic noise cancelling ini bisa membuat kita hadir lebih profesional dalam video call atau Zoom meeting dimanapun kita berada. Lalu kemudian awareness mode atau yang umum dikenal sebagai transparency atau ambient mode. Ini adalah fitur kekinian yang makin dicari. Dalam mode ini kita malah mendengar suara dari lingkungan kita menggunakan si TWS ini ya. Si mikrofon pada TWS ini menangkap suara dari luar dan memperdengarkannya ke kita. Tujuannya agar kita sadar akan apa yang terjadi di sekitar kita. Ini sangat berguna nih kalau misalnya dipakai lagi jalan kaki gitu ya, nyebrang jalan di tengah keramaian atau di kondisi-kondisi di mana kita butuh mendengarkan orang lain tapi mau dengar musik juga. Agar tahu pada saat bos lagi manggil tapi mau denger musik, nah hidupin awareness mode atau transparency mode ini. Oke, kita lanjut ke TWS ini ya. Nah, desainnya emang terinspirasi dari batuan pantai, pebble gitu ya katanya ya. Cantik memang dan kecil. Ini memang kecil sekali ya. Ini nyaman banget masuk dalam saku, apalagi karena bobotnya ringan. Nah, bobotnya itu untuk earbuds, per earbudsnya itu 5,5 gram doang, ringan banget. Kemudian charging case-nya juga ringan di 36,5 gram. Jadi total beratnya cuma sekitar 47 graman. Nah, untuk baterai, tiap earbuds punya baterai 55 mAh dan charging case-nya itu punya 215 mAh. Jadi kurang lebih dia bisa ngisi sekitar 2 kali atau lebih sampai penuh gitu ya. Tentunya di tiap earbuds punya sensor nih, jadi dia bisa tahu apakah dia terpasang ke telinga atau tidak. Driver yang digunakan juga lumayan oke. Ini 10 mm tipe dynamic, bukan yang paling besar tapi sudah oke banget. Untuk Bluetooth dia menggunakan versi 5.2 dan Bluetooth kodeknya AAC serta SBC. Untuk warna ada 3, ada ceramic white, ada carbon black, sama ada red edition.
Oke, kita mulai dari kenyamanan pakai dulu ya. Saat pertama kali menggunakan si FreeBuds 4i ini, pastikan kalian memilih ear tips yang paling pas dan paling efektif menghalau suara dari luar. Ada 3 pilihannya dalam paket penjualannya ya. Nah, karena dia ringan dan kami juga nemu ear tips yang pas, terasa penggunaannya sangat nyaman. Hanya saja emang kalau dipakai berjalan dalam waktu lama kadang posisi akan geser. Nah, semua TWS juga akan begitu ya. Jadi, jangan komplain kalau tiba-tiba suara jelek, dipaskan dulu ya posisinya. Oke, sekarang kita bicara sisi audionya. Karena TWS ini ditujukan untuk konsumen secara umum dan kami pun ya bukan audiofil lah ya. Jadi pengujian ini akan menggunakan aplikasi yang umum dipakai juga, yaitu Netflix, Disney, Spotify. Itu yang akan jadi acuan ya. Semua file tentunya akan download dulu dengan kualitas tertinggi. Jadi bukan streaming supaya lebih konsisten aja. Sebagai catatan, kami pun menguji beberapa TWS kelas atas yang lain yang kalangan konsumer punya juga gitu ya, untuk pembanding supaya kami nggak salah waktu mendengarkan dia. Mau bilang bagus apa enggak, ya ada pembandingnya gitu ya. Nah, dalam pengujian juga kami menggunakan beberapa smartphone, yaitu Huawei P40 Pro, Samsung S21 Ultra, dan iPhone 12 Pro Max. Nah, untuk bass, kalau terpasang dengan baik, bass terasa dominan sekali ya. Berat, cukup detail meski bukan yang paling baik detailnya dan bukan untuk lawan TWS 3-5 jutaan, tapi dentumannya kenceng. Bahkan dentumannya mungkin lebih kencang dari TWS-TWS yang lain gitu ya. Intinya FreeBuds 4i ini emang karakternya nggak flat, sama sekali nggak flat, bahkan cenderung sedikit bassy. Nah, kalau untuk suara mid-nya ini cukup oke dan cukup terdefinisi. Meski kita tidak merasakan detail yang luar biasa dari TWS kelas luxury gitu ya, tapi ini sudah mendekati sekali dan oke banget jadi untuk kelas harganya ya. Percakapan dalam film atau video juga terdengar baik dan natural dengan suara mid-nya ini ya. Lalu kalau ke suara yang nada tinggi ya, kami merasa bahwa ini bukan keunggulannya si FreeBuds 4i. Paling tidak di kuping kami terdengar sedikit kurang kaya detail, akan tetapi jika tidak membandingkan dengan TWS kelas atas, memang dia hitungannya rata-rata air di harganya. Secara keseluruhan untuk harganya dan menimbang kemampuan-kemampuannya ya, kami bisa bilang bahwa kualitas suara FreeBuds 4i ini tergolong baik untuk kelas harganya, bahkan mungkin di atas dari kelas harganya. Musik tidak terasa kekurangan hentakan serunya, film action yang penuh ledakan dan dentuman juga terasa seru, dan bagi kalian yang punya kecenderungan suka bass, ini akan cocok banget. Dan karakter ini juga membantu kita mendengarkan bass di tempat yang berisik seperti di kendaraan, mobil, bus, kereta, dan pesawat. Ya, karena tempat-tempat seperti itu biasanya bass jadi susah didengarkan. Jadi, buat kalian yang butuh ada bassnya, ya, bukan yang sukanya flat-flat banget, ini cocok banget. Oke, sekarang mari kita bahas soal noise cancellation-nya, ANC, atau Huawei bilang Comfortable Noise Cancellation ya. Untuk TWS ini bukan ANC yang paling hebat dalam membuang kebisingan, tapi itu kalau kami tidak berhitungan harganya. Ya, kami sudah pernah mendengarkan headphone atau earphone dengan harga jauh di atas ini dengan kemampuan ANC yang lebih buruk. Tidak, kalian memang tidak bisa buang suara orang yang bicara di sebelah kalian. Nggak bisa. Tapi kebisingan sudah sukses diredam ke level yang sangat baik, bahkan lebih baik dibandingkan beberapa TWS dengan harga di atasnya. Oke, beralih ke mikrofon noise cancelling. Ya, berbeda dengan ANC yang satu ini nggak bisa dihidup matikan. Jadi ini aktif terus. Dan ini lebih berguna untuk komunikasi ya, bukan untuk rekaman gitu ya, bukan. Oke, lanjut ke transparency mode atau awareness mode. Di sini kami merasa bahwa awareness mode-nya cukup baik dan suara orang di sekitar kita tidak terdengar seperti robot. Suara kita juga tidak terdengar seperti robot kalau di telinganya ngepas masangnya ya. Saya pernah merasakan sekali dia agak miss. Iya, memang jadi kurang gitu enak dengernya. Tapi kalau pas, enak banget sebetulnya ya. Kami sedikit berharap bahwa ada pengaturan volume di awareness mode. Karena setting standarnya terasa sedikit kurang kencang, bikin sedikit kurang pede kalau lagi jalan. Sedikit aja ya. Oke, kita bicara soal daya tahan baterai sekarang. Untuk daya tahan baterai, Huawei menjanjikan 10 jam per sekali charge dalam mode normal atau tanpa ANC. Sementara itu jika dipadukan dengan pengisian ke case, total dia bisa digunakan selama 22 jam. Untuk pengisian cepat selama 10 menit itu sudah memberikan kemampuan beroperasi selama 4 jam. Lucunya saat kami coba penggunaan dengan awareness mode, tampaknya ini akan bisa nyampe sekitar 10 jam juga ya. Karena dalam pengujian singkat kami nggak bisa nyelesain 10 jam total, tapi kita pakai awareness mode selama 6 jam, kita hanya menurunkan baterai sekitar sampai 40%. Jadi emang awet gila yang satu ini.
Oke, mari kita beralih ke latensi atau lag-lagnya. Nah, untuk nonton video kami merasa bahwa mulut dengan suara percakapan selalu sinkron, nggak pernah nggak sinkron, selalu sinkron, jadi nggak ada masalah di situ. Nah, untuk gaming yang hasilnya beragam ya, untuk sebagian HP Android itu terasa ada lag-lag tipis, terutama yang berkelas itu ada lag-lag tipis, tapi cuma tipis, nggak jauh banget. Nah, beberapa HP Android lain yang kita tes, bukan yang kami sebutkan tadi di awal, itu nge-lag-nya jadi panjang ya. Jadi kalau di Android tergantung banget kepada si smartphone-nya sendiri. Mungkin kalau ada support Bluetooth 5 ke atas gitu atau 5.1, 5.2 akan lebih baik. Sementara itu pengujian pakai iPhone kayak merasa memang masih ada lag tapi tipis-tipis aja sih, nggak terlalu parah memang ya. Tapi emang kalau untuk gaming kabel emang masih belum bisa disaingi dengan konektivitas Bluetooth. Iya memang susah karena itu konektivitas fisik ya, masih belum, setidaknya sampai sekarang masih belum. Oke, TWS ini pada dasarnya seperti kita udah bahas bisa dipakai di device apa aja yang pakai Bluetooth. Tapi untuk pengendaliannya secara maksimal kalian membutuhkan aplikasi yang namanya Huawei AI Live. Ya, dengan smartphone Huawei selama Bluetoothnya hidup, ya buka aja tutupnya dengan smartphone, Huawei yang terkini akan langsung kenal. Bahkan ada gambar earbuds-nya sangat dibuka di sebelahnya gitu ya. Tinggal ikuti aja petunjuknya. Untuk smartphone Android yang lain pairing pakai Bluetooth seperti biasa dulu, lalu install AI Live. Jangan pakai AI Live dari Play Store, tapi scan QR code di kotaknya ya untuk mendapatkan AI Live langsung dari Huawei. Itu yang pasti bisa jalan. Lalu kalau kalian pakai iPhone, untuk sementara pada saat video ini dibuat, pairing aja. Ya, langsung pairing aja. Sayangnya Huawei AI Live dari App Store memang belum mengenali FreeBuds for i. Mungkin nanti setelah update akan bisa memanfaatkan pengaturan-pengaturannya. Karena kalau kita pakai FreeBuds yang Pro itu bisa ya. Jadi mungkin tunggu update aja. Kemudian untuk laptop, ya laptop udah punya Bluetooth ya. Itu langsung pairing aja pakai Bluetooth. Sayangnya emang gak ada pengaturan-pengaturan juga. Nah, bicara soal pairing, kami tidak perlu melakukan unpair saat mau pairing dengan perangkat yang lain. Jadi kita bisa pindah-pindah perangkat dengan mudah. Pairing aja lagi. Caranya gimana ya? Tekan tombol ini aja samping, tekan tombol ini dia keluar, pairing lagi. Tekan tombol ini dia keluar, pairing lagi gitu ya. Enak banget. Hal yang lucu bahwa kami tuh tidak merasa bahwa aplikasi Huawei AI Live paling tidak untuk saat sekarang itu rasanya nggak terlalu penting untuk penggunaan sehari-hari si FreeBuds for i ini, karena menurut kami hanya ada dua hal penting dalam AI Live untuk FreeBuds ini. Yang pertama adalah untuk shortcut, ada pengaturan untuk double tap ya, kanan kiri, sama ada pengaturan juga untuk kalau ditahan itu jadi seperti apa ya. Ada pilihannya mau jadi seperti apa. Tapi pada dasarnya saya udah happy dengan pilihannya. Nah, untuk double tap paling-paling saya ganti double tap di unit kanan jadi next song. Udah, gitu aja ya. Sementara itu fungsi keduanya adalah untuk update firmware dari FreeBuds for i. Jadi pada dasarnya app ini hanya dibutuhkan di setting awal atau kalau kita butuh update. Iya, kenapa ya? Karena memang nggak ada pengaturan audio yang spesifik gitu ya. Kalau mau ngatur soal ANC-nya kan kita tinggal pencet-pencet aja di sini, nggak usah ngeset dari handphone, nggak perlu gitu ya. Sementara itu untuk update biasanya kan dibutuhkan kalau ada masalah dengan perangkat baru atau kalau tiba-tiba ada fitur baru yang ditambahkan. Tapi dengan harga sini saya rasa fiturnya nggak akan nambah jauh-jauh amat gitu ya. Jadi kalau ada satu device saja yang bisa dipasangi AI Live untuk setup awal lalu dipakai dengan smartphone atau tablet yang lain, rasanya sih nggak ada masalah ya. Memang sih sangat disayangkan bahwa tidak ada fitur seperti pengaturan equalizer atau fitur tap yang lain ya selain double tap gitu ya, selain double tap dan ditahan. Akan tapi semuanya memang membuat jadi ini lebih sederhana aja dalam kondisi seperti ini, lebih straightforward. Nah oke, untuk harganya sudah dibahas tadi 1.199.000 dan pada saat video ini tayang, ini harusnya masih dalam masa pre-order tanggal 24 Maret sampai 2 April 2021, bonusnya adalah Huawei Band 4e. 4E, tadi saya pakai bahasa Inggris ya, Huawei Band 4E gitu ya. Dan case untuk si FreeBuds for i ini itu nilainya sekitar 450.000 dan ada juga trade-in cashback senilai Rp100.000. Untuk detailnya kalian bisa cek di dalam deskripsi. Hal yang perlu diperhatikan, pertama-tama preferensi terhadap perangkat audio itu sangat subjektif. Jadi mencoba unit ini terlebih dahulu mungkin akan menjadi tindakan terbaik bagi kalian ya. Terutama kalau kalian sudah sering menggunakan perangkat TWS di kelas serupa atau yang lebih tinggi. Nah, TWS ini juga tidak dirancang untuk anti air, jadi jangan dibawa berenang. Dan untuk kalian yang terlalu berkeringat sampai bisa mengguyur TWS kalian, itu juga harus hati-hati.
ya agak jarang sih memang yang kayak begitu. Nah, kemudian membuka TWS ini memang sedikit sulit karena licin. Menarik si TWS dari dalam case juga rada-rada sulit. Tapi seiring dengan waktu, kami butuh sekitar beberapa jam penggunaan ya. Kami udah bisa buka, tutup, cabut, pasang TWS dengan cukup lancar. Nah, dari si hal yang kami sukai, harga versus apa yang diberikan itu luar biasa. Fitur ANC-nya itu asik banget ya, terutama untuk harganya. Fitur mic noise cancellingnya juga sangat membantu untuk komunikasi dan memang bisa mengurangi kebisingan sekitar. Kemudian fitur awareness-nya ini juga bisa membuat kita memakai sambil beraktivitas dan tetap tahu apa yang ada di sekitar kita. Nah, untuk musik, mereka yang cenderung menyukai bass akan cocok dengan TWS ini. Tapi overall TWS ini emang cocok untuk semua orang sih harusnya ya, karena tidak benar-benar untuk bass head doang. Dari sisi kenyamanan kami juga ngerasa ini nyaman banget karena ringan ya. Secara keseluruhan, Huawei FreeBuds 4i ini adalah TWS yang sangat baik kalau kita lihat kemampuan versus harganya. Apalagi kalau kalian beli pas dapat bonus-bonusnya ya. Kami melihatnya sebagai TWS ANC entry level yang fiturnya lengkap banget dan audionya berkelas untuk harganya. Saya Dedi Irfan, Jagat Review TV.